minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'i ma karihallahu qawlan wa fi'lan sirran wa alaniyatan. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita lanjut ceramah. Santriwan dulu, suara semangatnya. Kita lanjut ceramah. Kita lanjut. Santriwati, kita lanjut. Latihan aja punya. Santriwati, kita lanjut. Sekali lagi, kita lanjut. Kok iya ceramah akan kita lanjut. Kita buat kesepakatan. Kita buat kesepakatan kalau andaikan ceramah kok iya kadi lanjut, tolong ditahan kasadoi. Tolong tahan mangantua, tahan mauta, tahan latiah, tahan panik. Yang tak boleh itu yang boleh yang tak ditahannya. Angok dan sampai ditahan. Kok sampai ditahan doang? Ngok coba tambah raja orang deh. Batu santriwan. Ditahannya ngok enggak 5 menit, balah. Batu kalam jadi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala ayman subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahu maulanal azim. Santriwan dan santriwati, insyaallah pagi ini dimuliakan Allah. Di pagi yang cukup cerah. Mari kita bersyukur kepada Allah karena telah memberikan nikmat dan hidayah sehingganya ladate kita melangkahkan kaki, mengayunkan tangan dari rumah kita masing-masing, dari asrama kita masing-masing dalam keadaan sehat wal afiat. Alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan disampaikan kepada pucuk pimpinan umat Islam yang bergelarkan Al-Amin, yang bertitilkan Habibullah, Farid Panji kota Mekah wal Madinah, intan berlian di dalam surga, yakni Al-Habib Al-Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kita muliakan, yang kita doakan, almarhum al-mukarram Asy-Syaikh Haji Ali Imran Hasan, mudah-mudahan abuya kita Allah tempatkan di tempat yang paling mulia, Allah tempatkan di tempat yang paling
bermakna paling indah dan tempat yang paling sejuk. Amin amin ya rabbal. Kemudian yang kita muliakan Abuya dan Umi, kita selaku anak Abuya dan Umi jangan sampai putus-putus memberikan doa kepada Abuya dan Umi. Selalu kita doakan mudah-mudahan Abuya dan Umi senantiasa diberikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang melimpah, urusan dunia akhirat Allah mudahkan. Amin amin ya rabbal. Amin amin ya rabbal. Kemudian yang kita doakan majelis guru, ongko-ongko dan ustazah-ustazah. Kemudian terkhusus kepada seluruh santriwan dan santriwati insyaallah yang akan menjadi ulama warasatul anbiya, yang akan menjadi ulama penerus generasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi awak kola orang yang menuntut ilmu yang nantinya akan menjadi ulama. Ulama yang akan menjadi seluruh bendang di dalam negari, kapanyulua anak jata manakan, panarang jalan di dunia, panyulua jalan ke akhirat, ikutan lahir jobatin sampai batanyo antara yang halal dan yang haram, sarato yang sah dan yang batal. Kemudian ulama kolah yang akan berpegang teguh bajalan dinan lore bakato dinan bana ba ilmu sabana yakin ba amal subara taqwa. Itulah yang dikatakan dengan ulama yang memegang teguh, yang memegang kuat ajaran Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segala kita punika Allah takdirkan menjadi seorang ulama, menjadi seorang yang berilmu karena orang yang berilmu itu lebih tinggi derajatnya ketimbang dengan orang biasa. Kenapa? Orang berilmu akan lebih mulia dibandingkan dengan orang-orang awam. Karena apa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat, Allah akan meninggikan derajat orang berilmu, orang beriman, dan derajat orang yang berilmu. Nah, nyokok ndak melalu motang. Nah, itu aja kerajuannya dong. Lalu air jagoan, nyobain motang. Hop, sorong. Kian aku dong. Agak angkat pada itu seluruhnya. Hadirin wal hadirat kaum muslimin dan kaum muslimat, santriwan dan santriwati yang insyaallah dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada Jumat pagi ini masih berlanjut kegiatan rutinitas kita. Sekali seminggu kita menghidupkan Jumat berkah, tanda kita memuliakan hari kebesaran hari Jumat. Karena hari Jumat itu adalah penghulu segala hari. Karena hari Jumat itu adalah hari kebesaran umat Islam. Kita muliakan dengan mendengarkan tausiah, mendengarkan pengajian, dibuat satu majelis. Mudah-mudahan ikolah yang akan mengundang kasih sayang Allah, yang akan mengundang kasih sayang Nabi Muhammad,
Mudah-mudahan kita seluruhnya diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Lah, ungku baca ramah nak lama-lama orang. Kira-kira bawa ketujuh dah lah. Sajam. Ungku nak lama-lama ceramah orang yang jelek ini kok. Apa yang kau sampaikan bisa wak pahami, wak danga, bisa wak amalkan. Itu yang terpenting. Lebih sesuai ya dong. Lihat muha mananga apa yang kau sampaikan. Oke, lagi janji. Oke. Jadi tausiah kita pada pagi ini, kita mengambil hikmah dari menziarahi kuburan-kuburan wali Allah. Awak besok ziarah kan? Ya. Piti ziarah lah bayi ya. Yang lun Padlan lah halal nas. Jadi insya Allah besok kita akan pergi berziarah. Jangan bah. Besok kita akan pergi berziarah. Kita akan pergi besok jam 7:30. Jam berapa kita pergi? Jam 7:30 kita lah nanya auto. Awak nanya auto, besok auto lah dicater 10 auto. Jadi awak besok pergi ziarah akbar, pergi ziarah bersama-sama. Sebanyak 10 auto pariwisata, insya Allah besok jam 7:30 kita lah barangke. Soro. Jadi perlu awak ketahui, kita pergi berziarah ke Ungku Rasul yang kali satu baru ke perdana baru. Iya. Kalau yang kali satu mungkin ikut perdana baru. Kalau yang kali dua, Allah pergi tahun petang, kan ya? Berziarah, kata ziarah, itu adalah kalimat masdar dari asal kata zara yazuru. Zara yazuru ziaratan. Zara yazuru. Yazuru itu asal katanya adalah yazuru. Yazuru itu bab kabarato. Kok saraf tadi gitu lah. Yazuru itu bab kabarato. Bab kabara. Bab katamu dari maka. Mujarad ke mazid. Mujarad setimbang dengan fa'ala, nasara, nazara, zayara, zawara, yazuru. Tapi kalau saya lihat di dalam kamus nabasobok yazuru dah. Yang basobok adalah dengan yazuru. Bahasa nangko yazuru, perhatikan Iko kali satu langkah jam melat tetangga. Bahasa yazuru. Yazuru itu apa salah katanya? Kalimatnya dulu, kalimatnya apa? Isim. Fi'il apa? Fi'il madariya, tanda fi'il madarianya. Apa ramadhannya? Ya, itu ramadhannya berarti asal katanya adalah zawara. Nama nan afafil, lain fil, lam fil. Yazuru, wu-nya bertasdid. Waw itu apa toh? Waw apa? Waw hurailat itu bisa mengandung harkat. Tidak, kalau tidak bisa mengandung harkat, dah bukan dihilangkan, dipindahkan harkatnya ke barang sebelum. Sebelum waw itu za, pindahkan harkat waw ke huruf za menjadinya yazuru. Maka mangsa dipindahan karena rilatur sakit
Urus sakit kok bisa enggak kira-kira kalau mangkek baban? Bisa orang sakit kok mangkek baban? Kalau orang enggak taloknya mangkek baban dia babannya ke orang. Nah, dipindahan babannya ke barang sebelum menjadi yazuru. Bab kabar tadi? Bab ke-1 dari Sulasul Mujarrad. Zara yazuru ziaratan. Artinya adalah mengunjungi. Apa artinya? Artinya adalah mengunjungi. Atau istilah kata kita dengan berziarah. Makna berziarah itu adalah mengunjungi. Siapa yang kita kunjungi? Yang kita kunjungi adalah makam-makam orang yang berilmu. Mengunjungi makam-makam perkuburan orang-orang saleh selaku wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang saleh, orang-orang yang berilmu. Bagaimana? Awak berziarah. Itu tujuan awak berziarah itu adalah menyambung tali silaturahmi dengan guru-guru. Meskipun guru-guru telah meninggal, kalau orang yang hidup bisalah kita bertatap muka mengunjunginya. Bisalah kita berjabat tangan bertatapan muka menyambung tali silaturahmi juga. Bahwa cara kita menyambung tali silaturahmi kita dengan orang yang telah meninggal, yaitunya menziarahi, mengunjungi perkuburan. Menjadi pertanyaan dari kita, bahwa para lu kita sambuang banat, para lu kita paarek banat silaturahmi kita dengan seorang ulama. Tangan bang, bahwa kita sambuang banat. Bahkan anda makam orang kafir kita kunjungi. Bahkan anda perkuburan orang Kristen kita kunjungi. Bahkan mesti perkuburan ulama benar. Tahu tak? Bahkan makam ulama benar. Karena kita mengunjungi makam ulama tadi, perkuburan ulama tadi, kita sambungkan tali silaturahmi kita juga sabab guru-guru ulama kala yang akan membawa kita besok ke dalam surga. Kita sadar lai cenan masuk surga. Lai taraga kita masuk surga. Kok surang-lurangnya menyawanya? Lai taraga kita masuk surga. Awak masuk surga itu nak desa sorang-sorang dah. Oh, awak orang kaya di balik komputernya cejoto awak pergi ke surga dah. Atau kini kau awak orang bagak menggak-enggak je masuk ke surga itu sorang. Tak bisa. Dijelaskan di dalam Al-Quran, di dalam surah Az-Zumar ayat 73. Surah apa tadi? Surah Az-Zumar ayat berapa tadi? Ayat 73. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mengapa? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara. Tolong ikuti. Wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ila jannati zumara. Siapa lah dapat? Kulang sekali lagi. Wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara. Coba ulang lihat ya kan? Ikuti. Wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara. Yang santriwati coba hiarin. Ulangi hiarin. Wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara. Hop, sorong.
Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Arti tunggu orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah akan digiring masuk ke dalam surga dengan berombongan. Apa arti tadi? Orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah akan digiring masuk surga dengan rombongan. Berarti masuk surga itu seorang-seorang atau berombongan? Berombongan. Yang dipimpin oleh guru-guru kita, yang dipimpin oleh buya-buya kita. Insya Allah kita yang berada di dalam surau ini masuk surga kasada. Lalu sesuai kita tuh. Abangku ketua. Ini ada. Itu siapa ketuanya? Untung-untung kita sadar masuk sama-sama masuk surga. Amin amin ya Rabbal. Itu arti penting. Itulah arti penting kita berziarah, mengunjungi pemakaman, mengunjungi kuburan seorang ulama, karena ulama itulah yang akan memaigi kita, yang akan membawa kita masuk ke dalam surga bisa. Sebab kita nggak bisa surang-surang ke dalam dong. Ya Allah ya Tuhan, amalanmu banyak, pitih banyak. Iko pitih ya Allah maksudnya lambo ke dalam surga. Ayo menconcong ke dalam seorang. Harus ada ketua. Siapa ketuanya? Guru-guru. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadi pertanyaan baik kita, kok bisa ulama-ulama kok kita kunjungi? Lah meninggalnya masih tasabih namanya ada orang, lah meninggalnya masih dimuliakan orang, lah meninggalnya masih dikunjungi orang. Bakal sampai dah itu. Coba kita terang. Ulama-ulama, buya-buya, orang-orang soleh itu adalah orang yang dekat dengan Allah. Wali Allah. Bakalnya mangko dake dengan Allah, bakal bisa inyo tu dake-dakenya dekingannya Allah Subhanahu wa taala. Karena orang seorang ulama, orang soleh itu nyo sabar. Bahasa deh, inyo sabar. Bahasa deh, inyo sabar. Kalau kata-kata sabar, kita berilmu, kita berguru kepada alam. Jangan bang. Kalau masalah sabar, kita berguru kepada alam. Bagaimana Petitih Minang mengatakan? Pantun Minang mengatakan, panakia batang sirawi diambil galah, batang lintabuang salodang diambil kanyiru. Satitya jadikan lawi, sakapa jadikan gunung, alam takambang jadi guru. Ulang balik, panakia apa deh? Batang sirawi diambil galah, batang lintabuang salodang diambil kanyiru. Satitya jadikan lawi, sakapa jadikan gunung, alam takambang jadi guru. Falsafah adat Minangkabau, guru itu bukan hanya ungku, guru itu bukan hanya ustazah, guru itu bukan hanya kitab, akan tetapi orang Minangkabau baguru kepada alam. Contohnya masalah sabar, kita bisa belajar kepada Karambie. Ini tahu Karambie kan? Ini tahu Karambie. Kalau di kampungku Karambie itu bahasa kelapa. Itu di kampungku tuh. Iya toh. Bah kita belajar daripada Karambie tadi. Nan buah Karambie bamulo daripada arai. Ini tahu arai. Batuka siang jemalam baganti jam jopane kalau pak pacah nan are keluar. Dengan bang.
Kok nyampang nan arai tadi itu ditakdirkan menjadi membang putiak karam dia, menjadi membang, lah pasti membang tadi itu menjadi buah karam dia. Anu pastilah. Diga dua dia tupai ajak tuah membang tadi. Nyampang kok iyo nan membang tadi menjadi karam dia. Malang nasib karam dia. Biar ketek, biar gadang, biar tuwo, biar kalapo, diam dia ada orang buah karam dia tadi nyojatuan saja ke bawah nak panah di loro pakai tali doh. Panah awak menceliak orang memanjat kambing ditoroi pakai tali. Enggak. Dijatuan saja ke bawah nak panah di loro pakai tali. Kok tiba di tanah nan kare, kok kuliba kulinan taba, kok tiba di tanah nan gaca tabanan badan ke bawah. Tabanam kambing tadi di tanah nanggaca, lagi di kaluan orang di tanah nanggaca tadi, lagi di kaluan orang sudah tu di Solo, orang jabat Sigunciang, lah nampak tampur ruang selai, lah sudah di Solo jabat Sigunciang, kok dikira nan karambie kok iyo dimasukkan ke dalam lenari. Ndak dapat selempang padi dan dia batuang kaparaku. Ndak dapat bahkan ndak hati karena Allah yang bala, karena Allah yang balaku. Dibawa nak karambi tadi tu pada pue dilangkang jo pungguang ladiang. Itu ladiang. Dilangkang jo pungguang ladiang lah bala dua karambi tadi. Kemudian dikukul jo mesin gejo. Sampai ke tampuang habis lah sudah dikukul itu dengan mato mesin gejo itu kecewa senang loh sakit dah demang lah sudah dikukul lah menjadi karang Allah menjadi lah sudah dikukul karang dia tadi kemudian disiram juari yange lah disiram juari yange digame tinggal santan aja lah. Bana santan tadi dimasukkan santan tadi ke dalam kuali, diaja lado, diaja sipade, diaja langkue, diaja kunyi, diaja daun limau, diaja segala macam, diaja garam, diaja jermoto. Asal sudah tu dikacau. Lah sudah dikacau, dimasukkan daging ayam. Dimasukkan. Lah masak gulai tadi, batanya orang teh, gulai tu teh, ada teh dah, gulai ayam, tak ada orang yang lebih gulai kambing. Padahal karambi itulah yang mode tu bana para saya ne, sama jakete inyo lah diambil orang lah dikukui orang lah dilangkang orang joladiang lah disiram orang joyangnya mudah tu para sene ketika lah menjadi gulai ketika lah masak gulai ayam tadi nama napek namu apa ayam atau karambi ayam pernah karambi itu komplain wah mudah tu merasa kira ayam engkau nampak namu ada karambi itu komplain ya no aja. Artinya apa? Nan karambi itu sabar. Jadi awak harus menjadi orang penyabang supaya awak dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diterapkan oleh ulama-ulama, oleh orang-orang soleh, oleh orang-orang yang berilmu, penyabang. Aku tanya request ya. Sianan tahu sabar itu tak bagi darah. Cek tangan. Tak bagi tiga. Pertama, sabar menghadapi musibah. Yang kedua, sabar meninggalkan maksiat. Yang ketiga, sabar di dalam ketaatan.
Sabar yang paling rendah derajatnya adalah sabar ketika menerima musibah. Kalau ada orang menerima musibah, dapat musibah, contoh gini kok, tabakar rumah, meninggal orang tua, kecelakaan abangnya, atau kini kok dirampok orang rumah, itu kan musibah tuh. Kok sabarnya itu baru sabar yang paling rendah baru. Kalau rendah sabar awak terapkan, kalau rendah kesabaran awak pakai baru, mangko kemuliaan awak masih rendah baru. Kalau ingin awak semakin mulia, maka tingkatkanlah kesabaran awak yang kedua. Kesabaran yang kedua tadi, sabar meninggalkan maksiat. Sebab kalau awak lihat segala maksiat, segala hal-hal yang dilarang di dalam Islam itu tuh kasade lama, kasade lasuah, kasade menyenangkan. Jera lama. Oh, awak diharamkan minum khamar, padahal khamar itulah minuman yang paling lama di surga. Dulu di zaman Nabi Muhammad minum khamar itu boleh ya? Dulu bila oleh kamar itu diharamkan, ada seorang sahabat ini sedang sembahyang, sebelum sembahyang itu ini minum khamar, ini minum tua, ini minum bir, ini minum bintang, apa namanya? Bapak tahu? Sembahyang sahabat tadinya minum khamar, akhirnya apa? Di dalam sembahyang hilangkan. Balik-baliknya baca ayat. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu. Jadi karena itu sahabat dulu pernah kejadian balik-baliknya baca ayat, tidak fokus, hilang panganannya, dek karena apa tadi? Dek karena minum khamar, samanja itulah khamar diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah yang mancang-mancang dong. Kalau awak minum khamar kan mangko diharamkan dek karena kan bisa mabuk ada. Mabuk na fokus ada semayang na fokus hilang kare. Tapi kalau minum khamar tu kalau ndak mabuk abangku. Kan masalah kan kok. Abangnya antrencang itu. Kaidah usul fikihnya, dengan Bang. Kaidah usul fikihnya, kalau ada larangan di dalam Al-Qur'an, lah nyata-nyata larangan di dalam Al-Qur'an itu haram tuh. Kalau ada katalah janganlah, itu haram tuh. Itu kaidah ya. Banyak orang luar menganggap tuh kalau minum khamar tuh kalau seandainya nggak mabuk kan nambah arem tuh. Ya masalah itu kan mabuk ada yang langka deh. Dikasih pemahaman kajian usul fikihnya di dalam Al-Quran, kalau ada Allah melarang janganlah, jauhilah, maka itu haram meskipun itu sakitnya. Jadi dicela-cela ya, seluruh maksiat, minum khamar, mambiak barang orang tanpa sepengetahuannya mencilok, main judi, bahampok, berzina, itu kan sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang kau berjudi itu kau menang awak dapat pitih kini kau cuma-cuma, awak hanya bermodalkan main iko, dapat pitih, menang awak dapat pitih, kan tak tanpa mengeluarkan jari payah dong, kan senang dong. Akan tetapi sesuatu yang menyenangkan Allah larang sama awak di dunia. Sabar awak melakukan kemaksiatan, minum khamar itu maksiat, sabar tahan diri supaya diajak awak di kawan awak, contohnya pulang kampung, ada kawan SD awak kan kironya nyolah kecanduan minum khamar,
Awak terlanjur main jinnya ke pantai malam minggu kan? Kira wak sangko minumannya kok jadi lama. Wak caliak minumannya bacuannya bintang. Awak pergi apa? Kecek kawan ke Hodi. Kau tahu enggak apa? Kau lemak kamu? Lemak? Ya lemak mah aja. Dibuka kan? Dibuka bintang tadi. Buka. Kebetulannya pakai pipet loh. Masuk itu. Hodi, kau tahu enggak? Alkohol namanya bir. Tak contoh ya. Ada Saudi tahu loh mau birnya. Tahu nggak kau? Iko bahasa langka lama kok mah. Agak cari iyo mana lama tuh? Tak cayo, kecebur lah. Oh, ada hal di ko penasaran nyucubur. Wamen. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, iyo lama aja. Dak lama sudah tuh panjang aja. Mabuan dan masuknya sebentar itu lah. Jadi awak kalau diajak kawan untuk melakukan kemaksiatan, diajak awak untuk minum khamar, diajak awak untuk mengambil barang orang tanpa hak, pulang kampung awak diajaknya dari kawan kok main karate nama itu, karate domino, nan kunyang tuh karate nama itu, hah? Apa? Karate koa, anu mulai. Karate remi ya namanya. Yang laki-laki kau lah tahu deh. Kau diajak awak bakawan, maka jan amu awak tahan diri awak sabar. Nanti dikatakan sabar itu adalah menahan diri. Tahan diri awak bagaimana awak tidak terjerumus melakukan kemaksiatan, bagaimana awak tidak terbawa arus melakukan kemaksiatan terhadap ajak-ajakan kawan tadi. Tahan diri awak. Awak punya kaji. Kaji awak, guru menjelaskan buya menjalehan, minum khamar, bajudi, itu tidak boleh. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir. Artinya sahabat bertanya ke Nabi, ya, sahabat bertanya ke Nabi, wahai Muhammad, minum khamar, bajudi itu ba'atu. Nabi Muhammad tak tahu jawab orang, maka turunlah ayat Al-Quran, qul katakanlah Muhammad ismun kabirun. Artinya ismun apa artinya? Ismun dosa, kabirun dosa besar. Jadi awak padusi, kau yang santriwan tu nang rentang do minum khamar cek. Tu cek. Tak boleh ya. Awak kini kongko, awak ndak ada taruhan ke rengkuannya malah pecandu je main remi tu kau. Awak para pecandu je main koat tu kau. Jangan pernah karena iman awak kau naik turun, makawan deko awak lah pandai lah senior main karate remi. Lah senior main remi, satu orang main dia kalah je orang dia. Terkadang iman awak tu turun naik. Ketika awak nak bapitih, itu setan tiba mengodar. Weh, engkau nak bapitih, engkau kan hebat main remi. Engkau kan hebat main karate koa, main je kawan minta ruahan, pasti menang je engkau je tau. Dek karena lah terhasut, dek karena lah yakinnya kemenang, mainlah si Dani sama si Habib. Menyebut. Taruhan pertama 10.000 Manang Dani. Habib nama kalah orang. Nama kalah orang. Di tentangan belamin 20 lah.
Kalau manang lo dan nilai oh abis kos makin panen ya oh nama pak kalau main 50 dipasang main 50 manang lo dan nilai tambah bangnya sabik bang kini kau main 500 gak lah akan jadi oh, oke enteng itu main kalah habis aja nan abid tagabo nan dani merasa senang nan abid tagabo nan dani galak akhirnya pak dek karena yang dani kau serangannya ada keinginannya untuk berjudi ada keinginan untuk bampor tapi keadaan yang tentunya ini hebat main judi ini hebat main remi ini hebat main kata koa kebetulannya kurang pitih butuh pitih capek karajo nado itu jalan satu-satunya Pak Ira tapasunya main itu yang dikhawatirkan ndak boleh awak kini kok awak pala pecandu je nyengku can pernah dipelajari atau yang parusi banyak yang parusi kini kok dicari di media sosial baik di TikTok baik di Instagram baik di FB baik di WA kini kok tahu enggak yang parusi ada orang seorang parusi kok sadang sembayangnya dietong barusu sadang berzikirnya dicatat di malaikat dosu sadang bahajinya kini dicatat di malaikat dosu bahkan maka itu ternyata ada nak parusi itu men upload gitu memasang status ke FB yang menampakkan aurat. Hati-hati waktu santriwati. Awak boleh saja memasukkan status di WA, boleh saja masang status di FB, Instagram, TikTok, tapi hati-hati. Aurat awak tolong dijaga, apalagi disuruh berziarah. Awak berziarah itu enggak 100% awak dicarian di guru dah. Enggak kama payu ada carian kama guru dah. Itu diminta kesadaran awak, diminta kerajusan awak untuk bisa bagaimana kok seandainya bisa awak bafoto kayak ketika ziarah bisa wahai santriwati tolong foto-foto sarangnya. Ada foto sarangnya boleh bang. Ini adalah foto tuh, hanya lasuah mana? Ini tu apa? Lasuah mana ada? Kondaknya foto keluar lidahnya. Itu nak boleh terus sendiri. Oh awak keren memang orang banyak membuat begitu kini jangan ditiru itu adalah dosa. Jadi pajarah dosa tolong awak wanti-wanti, tolong awak jangan sampai awak berfoto itu sampai menampakkan aurat, paham santriwati? Fotolah foto yang elok, nampakkanlah awak itu seorang santriwati. Jadi pak sabar awak menahan diajak awak dia kawan berfoto, berselfie, jangan malah. Kalau ia bana ba selfie kini kah selfie nan sar'i je. Lihat mah waktu santriwati. Kok ia bana wah ka ba selfie jangan dimasukkan ke FB, jangan dimasukkan dipasang status awak. Paham tuh? Ya kan banyak lo gaya-gaya selfie yang santriwati ini banyak gaya itu. Kalau yang santriwan ke ba selfie nya gaya pe-nya ya kamu kena beda kuang. Tidak bang, karena beda ka foto yang karena mereka ciang, karena gaya Pak Gemoy, karena gaya Pak Ganjar deh kan, itu gayanya tuh. Kalau lampe itu foto santriwan deh, alabi ya gaya itu. Tapi kalau santriwati banyak gaya. Hati-hati ada santriwati. Awak sangko itu keren, awak sangko itu lasuah, awak sangko itu orang sanang mencari awak, padahal itu dosa jariah jawab. Jadi ada.
Wa parusiko seluruhnya aurat. Kenapa? Ya parusiko seluruhnya aurat kecuali telapak tangan jo mungko. Itu makanya ada ziarah bisa pakai kaos kaki, pakai manset, pakai apa namanya? Apa namanya? Santriwan nggak tahu, mana tahu santriwan? Santriwan ada pakai itu. Mana berarti ya namanya? Anak jilbab. Pakai itu. Sebab nampak rambut awak ketika sembahyang kalau nampak rambut awak santriwati nak sah sembahyang awak dulu. Makanya ketika sembahyang itu hati-hati karena kalau seandainya nampak rambut awak nak sah sembahyang awak dulu. Jadi ziarah biswa tolong santriwati kok iyo kaba foto juo, kok iyo kaba selfie juo, ba selfie lah. Nasi selfie pun boleh selfie. Ada selfie juga. Boleh selfie, tapi jangan dimasukkan ke status. Tapi selfie-nya selfie yang sarangi. Kalau yang santriwan kan ada dikhawatirkan mana orang, karena gaya mereka tadinya berkecil. Lah, bisa awak berziarah, tolong foto, tahan diri, sabar, diajak orang awak berfoto untuk selfie yang tidak baik, jangan amuah tahan diri awak. Itulah yang dikatakan dengan sabar di dalam maksiat. Sabar menahan diri dalam maksiat. Yang ketiga sabar apa tadi? Sabar dalam ketaatan. Sabar istiqomah dalam ketaatan. Yang santriwan belah kiri, coba berikan satu contoh ketaatan contohnya. Taat contohnya. Istiqomah sembahyang. Yang kanan, contoh taat. Baposo di bulan Ramadan, poso Senin Kamis kok bisa. Yang santriwati contohnya taat. Contohnya ketaatan selaku hamba Allah yang santriwati. Jadi sabar di dalam ketaatan, istiqomah dalam ketaatan itu tidak mudah tuh. Contoh gini Pak, awak istiqomah kan sembahyang duha contohnya. Atau gini kok paling bare istiqomah kan salat tahajud. Jam berapa hari? Jam 7 lewat 40 5 menit lah. Langsung talai. Jadi awak harus istiqomah, sabar menahan diri bagaimana awak istiqomah di dalam ketaatan. Karena ketaatan itu tidak mudah. Keistiqomah di dalam ketaatan itu tidak mudah. Ada rintangannya. Awak kini kok ingin mengistiqomahkan sholat tahajud, rintangannya yang pertama takwik, yang kedua dingin, yang ketiga mengentua. Atau rintangannya dong. Jadi bagaimana awak bisa mengistiqomahkan sholat tahajud tadi harus sabar. Bagaimana rintangan-rintangan itu awak lewati dengan seikhlas hati. Ingat ya, kalau orang yang lah sabarnya di dalam ketaatan itu tuh orang sabar yang paling tinggi. Dan adalah orang yang sabar itu adalah innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama dengan orang-orang yang orang sabar. Yang pertama, sabarnya dalam menghadapi musibah. Yang kedua, sabar meninggalkan maksiat. Ada maksiat ada? Yang ketiga, sabarnya di dalam ketaatan, istiqomah di dalam beribadah. Maksiat tidak ada, ibadah banyak. Maksiat kamu ada? Hah? Maksiat tidak ada, dosa tidak ada. Pahala banyak karena masyaallah lain. Karena sarugo itu modalnya adalah pahala. Bukan modalnya pitina banyak, bukan modalnya tuna ranca, bukan modalnya kini ke rumah nama tingke. Modal masuk sarugo itu adalah pahala. Banyak-banyak pahala dengan sabar di dalam ketaatan, tinggalkan maksiat, itu adalah kewajiban kita.
Sabar kolah yang dipakai oleh seorang ulama, sabar kolah yang dipakai oleh orang soleh, sehingga inyo mulia lah maningga pun masih dimuliakan orang, dikirimkan orang Fatihah inyo, dikirimkan orang bacaan Yasin inyo, didoakan inyo, diminta keberkahan kepada inyo. Siapa orangnya tadi itu? Ulama, orang berilmu, orang soleh, wali Allah, itu betul. Jadi kalau ingin awak besok meninggal, dimuliakan orang awak. Bagaimana meninggal itu meninggal namo? Harimau mati meninggal balang, manusia mati meninggal namo. Jangan sampai awak meninggal namo awak hilang pulau. Contohnya seperti Nabi Muhammad sampai kini sampai balik abek nan silam, meskipun jasadnya tidak ada oleh, akan tetapi namanya tetap dikenang oleh umatnya. Jadi kalau bisa, kalau ingin nama besar dikenang, kalau ingin nama besar dimuliakan, dibesarkan oleh orang banyak, maka jadi berusahalah menjadi ulama. Syarat menjadi ulama itu adalah sabar. Itu makanya ulama-ulama itu diziarahi kini, ulama-ulama itu dikunjungi kini, karena bentuk apa namanya? Memuliakan ini. Jangan sampai awak meninggal besok ndak tekan aja di uang ledo. Coba saya lihat perkuburan seorang ulama itu buya-buya itu dirancang orang perkuburannya, dikerami orang, disiram orang, dikunjungi orang. Karena apa? Karena mulia. Tapi cobalah nak orang itu nak mulia orang biasa saja. Terkadang perkuburannya dijuang tongong jadinya. Ditapilak kuat aja nya, ndak lo dibersih-bersih orang dah. Dalam limbo je letaknya, ndak iya tu. Ndak banyak perkuburan begitu. Banyak perkuburan begitu. Nama tanah nampal yang ujung, nama tanah nampal yang ujung tongong. Di sana kuburan itu. Matanya orang Pak anak Pak kau di mana kuburan kau? Nyucaliak tanah nampal yang ujung. Itu aja lah. Pada mengadu aja. Itu tuh orang yang tidak punya kemuliaan. Bahkan tidak mulianya karena tidak berilmu. Bontuang awak akhirnya diajak seluruhnya santriwan santriwati. Awak proses menuntut ilmu, istiqomah awak menuntut ilmu. Karena ilmu itu mulia. Siapa saja yang menuntut ilmu itu maka akan terikut menjadi mulia. Yakin awak. Jangan panas sekali-kali awak bosan menuntut ilmu. Jangan panas sekali-kali awak merasa jenuh, merasa kini kok tertekan. Bapak-bapak awak kini menuntut ilmu. Bapak-bapak awak kini kok mengaji. Karena besok balasannya adalah awak menjadi orang mulia. Besok balasannya awak akan menjadi orang yang disegani. Balasannya besok awak akan menjadi orang yang dihormati. Seperti ulama-ulama yang kita ziarahi, itu orang berilmu, orang ulama, orang soleh, wali Allah. Caranya supaya kita berilmu, rajin mengaji. Caranya kita menjadi orang yang soleh, rajin ibadah. Karena menuntut ilmu kalau tidak dibarengan dengan ibadah, wahai santriwan, maka ilmu tadi tidak berkah dong. Ilmu amal. Contoh awak dapat kaji kini kok, siapa saja yang istiqomahkan salat duha, maka akan Allah bangun di dalam surga besok istana. Kan dapat kaji dah kan? Hadis Nabi kan? Siapa saja yang istiqomahkan salat duha, maka akan Allah bangun besok di dalam surga istana. Kan dapat kaji dah. Cuman kalau nak amalkan berbentuk ibadah, tidak jadi berkah dong. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon yang tak berbuah. Awak menanam sawit, ayah awak menanam sawit. Di balik bibit sawit itu 7 batang. Rupanya orang menanamannya 5 batang. Dia pupua. Sampai tahun kau lebaran lo abis pupua sekali 2 minggu kan. Sekali sebulan paling lama. Lampai tahun, lah 5 tahun, lah 6 tahun, semakin lama umurnya, tentu banyak makan pupuk, banyak makan
Banyak pikir dirinya, kiranya lah 10 tahun sawit tadi itu tidak ada buah kayak baru. Bah kira-kira dipangan sawit tadi lah. Tak bang lain karena yang diharapkan dari sawit apa? Yang diharapkan dari sawit apa? Buahan, tidak ada buahan. Maka awak kau berilmu, nak amalkan doh, maka nak akan berbuah, tidak bermanfaat ilmu awak orang. Jadi hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat, santriwan dan santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kau ingin awak menjadi seorang ulama, inginlah awak seperti ulama-ulama yang diziarahi, seperti ulama-ulama yang dikunjungi, seperti ulama-ulama yang dimuliakan, dikenang namanya sampai kini, maka jadilah orang yang berilmu, jadilah orang yang soleh. Kalau awaklah berilmu, kalau awaklah soleh, insya Allah koklah meninggal awak iswa, maka namo akan dikenang oleh orang banyak dan akan dimuliakan sampai akhir zaman iswa. Lainnya awak toh, santriwan lainnya, santriwati lainnya, syaratnya apa tadi? Jadilah orang berilmu, bukan hanya berilmu, jadilah orang berilmu yang soleh di dalam beribadah. Barangkali itu sajalah tausiah singkat kita pada pagi kali ini. Mudah-mudahan apa yang aku sampaikan, tausiah singkat yang disampaikan bisa menjadi ilmu bagi awak. Mudah-mudahan teramalkan di awak seluruhnya. Insya Allah itu sajalah yang nanti aku sampaikan. Kalau kata-kata ukuran salah, kalau kata-kata ukuran menyinggung, awak risiko lai bagi maaf engko, lai bagi maaf engko. Atau yang santriwati kini kau ini candu bana baselti untuk tagahan tadi. Persingguang ya. Le bagi aku maaf. Le bagi aku maaf santriwati. Alhamdulillah. Meskipun seorang badu nama jawe. Kalau tuan kami yang persingguang keturun ampun tak terhadap pandai alimnya tersimpan di Tuhan. Kok kurang tolong ditukar, kok sentiang tolong dibeli. Tanggal kita seagama. Akhir kalam bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.